kembali lagi bersama gue Kristo di It's Chris Channel. So, video kali ini gue mau nge-share resep keju yang bisa meleleh. Kira-kira kalian tahu nggak apa itu? Ada yang tahu keju apa? Yang bisa meleleh pokoknya. Kayak ngeliat kamu, hatiku meleleh. Gua kali ini mau bikin keju mozzarella. Gua mau nge-share ke kalian cara bikin keju mozzarella. Simple banget. Kalian di rumah bisa bikin sendiri. Bahannya cuma hanya ada 4. Susu, rennet, citric acid atau citrun, sama lipase. Simple, cuma 4 aja. Kalian bisa search dan kalian bisa cari bahan-bahannya ini di online shop. Bisa Tokopedia, bisa Shopee, bisa Bukalapak, atau mana aja. Kalian tinggal cari, tinggal ketik aja resepnya, pasti nemu. Sebelum kita mulai, boleh dong untuk subscribe dulu dan tekan tombol bel notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan resep-resep terupdate dari gue. Gua tunggu ya. Gua tunggu nih, supaya kalian tekan tombol subscribe dan bel notifikasi. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Go, let's go, let's go. So, bahan-bahannya yang pastinya yang terpenting susu. Oke, di mana-mana kalau bikin keju itu semua pakai susu. Nggak ada yang pakai tepung, nggak ada yang pakai susu, yang paling penting. This is the main ingredient, oke? Dan ini yang paling krusial banget. Karena gue udah coba bikin keju dengan beberapa macam susu dan beberapa ada yang hasilnya nggak bagus dan gagal. Karena bikin keju itu kalian harus pakai susunya itu yang benar-benar fresh banget, yang langsung dari perahan sapi. Jadi nggak dipasteurisasi, nggak dimasak dulu. Nah, untuk yang sekarang ini yang gue pakai susunya ini dari Kios Susu Nasional. Kios Susu Nasional ini adalah peternakan dan pengolahan susu sapi menjadi susu pasteurisasi dan keju mozzarella. Dan yang terpenting, Kios Susu ini domisilinya itu di Jakarta, guys. Dan ini bisa dikirim by GoSend sama Grab Delivery. Jadi kualitas susu ini bisa terjaga dan aman. Yang kedua, yang terpenting juga ini adalah rennet. Kalian kalau bikin keju itu harus penting banget pakai rennet. Nggak bisa pakai selain rennet. Karena ini nih yang bikin susu ini menjadi curd. Jadi dia ambil lemak-lemaknya dan cairannya yang nggak penting itu dia singkirin. Jadi nanti dia akan menjadi susu yang terpisah. Satu yang kayak tahu, satu yang cairannya. Ini yang paling penting. Next, citric acid. Ini asam sitrat atau citrun bahasa Indonesianya. Ini kalian harus pakai ini dalam pembuatan keju mozzarella. Karena keju mozzarella itu dia tuh kan harus ketarik. Nah, proses tariknya itu adalah curd, dimana curdnya itu harus dalam kondisi asam. Jadi misalkan curdnya udah mulai asam, itu dia baru bisa ditarik. Kalau enggak, dia nggak akan bisa ketarik. Next, gue pakai air. Ini setengah cup air putih biasa. And then 1/4 cup air putih biasa juga. Dan yang terakhir ini lipase. Jadi ini lipase ini fungsinya ini supaya bikin wangi kejunya itu lebih nyengat. Kayak ada wangi-wangi kejunya sedikit. Dan ini gue pakai cuman hanya 1/4 sendok teh. Dikit banget. Dan dia itu udah ngaruh. Kalau misalnya kalian taruh dikit tuh dia ngaruh banget ke dalam kejunya nanti. Peralatannya yang gue pakai ini adalah kain tahu, termometer, penting banget termometer dalam pembuatan keju, saringan, bowl, sutil kayu. Oke, langkah pertama itu yang paling penting adalah ini rennetnya harus diseduh dulu. Karena ini pakainya 10 liter susu, jadi gue pakai rennetnya ini dikit banget. Ini bubuk. Kalian bisa pakai tablet, kalian bisa pakai cairan, terserah. Oke, jadi ini rennetnya nih harus dilarutin dulu ke dalam air bersih. Ini diseduh, and then kita diamin dulu kurang lebih sampai 10-20 menit. Supaya dia ini bereaksi di dalam air. Next, citric acidnya kita larutin juga dengan setengah cup air. Ini harus diaduk, pastiin si citric acid ini benar-benar larut ke dalam air. Baru kita
masukin susu. Susunya wangi banget. Kayak wangi fatnya tuh berasa banget. Jadi bikin keju mozzarella tuh fatnya tuh harus tinggi. Jadi ini kita panasin susunya ini sampai suhunya ini 40 derajat. Dan kita panasin ini pakai api kecil, jangan pakai api gede. Karena kalau misalnya pakai api gede nanti susunya ini stres dia. Tahu nggak? Stres, mumet gitu kan. Nanti dia kejunya nggak jadi gitu loh. Jadi kita harus benar-benar kasih dia tenang, pelan-pelan. Jadi ini kita panasin sampai suhunya 40 sambil diaduk-aduk. Oke, jadi ini suhunya udah 40 derajat Celcius. Sekarang gua akan matiin. And then kita akan masukin lipase. Ini lipase-nya kita masukin 1/4 sendok teh. Kita taburin. Dan kita aduk. And then kita masukin asam sitrat atau citric acid. Ini kita taburin aja langsung. Oke, sekarang ini kita aduk sampai dia rata, sambil diangkat-angkat. Tuh, jadi dia asam sitrat ini memisahkan antara susu dan lemak. Tuh, dia udah mulai terpisah tuh, bisa dilihat ya. Tuh, lemak-lemaknya. Oke, jadi ini kita aduk dalam apinya keadaan mati, jadi nggak ada api lagi. Sekarang ini kita diamkan 5 menit. Jadi setelah asam sitrat masuk, kita aduk, kita tutup lagi, and then kita diamin kurang lebih 5 menit dalam keadaan api mati. Baru nextnya ini nanti kita akan masukin rennet. Oke, ini udah berjalan 5 menit. Jadi dia suhunya turun ke 38 derajat Celcius, pas banget. Sekarang kita akan masukin rennet. Nah, ini kunci masukin rennet ini nggak boleh terlalu lama diaduk, dan teknik aduknya itu dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, gitu. Ini kita masukin sambil diaduk. Ini kita aduk sambil kita angkat sedikit-sedikit. Jangan lebih dari 1 menit. Idealnya itu dari 20 sampai 30 detik udah cukup. Karena dia ini kan bikin supaya susu ini kan jadi kayak tahu. Nah, kalau misalkan kalian terlalu lama diaduk, nanti bentuk tahunya tuh akan pecah. Jadi nggak kayak satu gumpalan tahu yang bagus gitu. Sekarang ini kita tutup lagi. Kita diamkan 30 menit sampai 1 jam. Oke guys, jadi ini waktunya udah jalan 30 menit. Sekarang gue mau cek apakah curd-nya udah jadi atau belum. Wow, ini sih kelihatannya sih jadi ya. Oke, jadi ini udah jalan 30 menit. Sekarang gue akan potong curd-nya pakai pisau. Oke. Dan ini curd-nya kita potong kotak-kotak. Oke, jadi ini udah kepotong, kita akan diamkan dia lagi kurang lebih 5 menit. Oke guys, jadi ini udah kita tunggu 5 menit. Sekarang kita akan panaskan sambil kita aduk sampai suhunya ini 40 derajat Celcius. Kita akan aduk terus kurang lebih 30 menit. Sekarang ini udah kita aduk, udah kurang lebih 30 menit. Dan sekarang gua akan saring si whey-nya ini. Gue udah siapin nih. Tuh. Jadi ini gue pakai saringan, strainer kayak gini. Ini fungsinya supaya kita bisa ambil air whey-nya. Oke, jadi ini udah gue saring. Sekarang kita bisa lihat. Yang ini whey, yang ini curd-nya.
Jadi yang curd-nya ini yang kita pakai untuk dalam pembuatan keju. Sekarang gua akan saring si curd-nya ini. Gua pakai kain tahu. Oke. Dan ini gua akan saring. Nah, cakep. Oke. Mantap, cakep. Oke, jadi ini kita akan diamkan kurang lebih 30 sampai 1 jam atau sampai dia benar-benar kering banget dan curd-nya ini menyatu lagi. Jadi kalau misalkan udah sampai kayak proses itu udah kering, udah menyatu lagi, baru kita akan stretching. Oke, jadi ini udah berjalan 30 menit. Sekarang gua akan balik curd-nya. Oke, curd-nya gua balik. Jadi kita taruh lagi di sini. Terus kita tunggu lagi deh 30 menit. Oke, jadi ini gue udah tunggu kurang lebih 1 jam kan, 30 menit pertama dibalik 30 menit lagi kan. Nah, sekarang dia udah kering. Kita akan masuk ke proses untuk nge-stretching. Jadi, stretching ini yang kalian butuhkan adalah pertama air es, air dingin. And then ini toples buat kalian ngecetak keju mozzarella dan air panas. Air panasnya ini suhunya 80 derajat sampai 88 derajat. Jangan sampai kelewatan dari situ. Karena kalau misalkan dia terlalu panas, yang terjadi adalah mozzarella kalian itu keras dan kayak karet dan gak ada moistnya lagi. Oke, sekarang kita akan potong. Kita potong. Potongnya ngasal aja, nggak perlu yang bagus-bagus. Ini kita potong fungsinya ini nanti pas kita siram air panas, dia ini lebih cepet larut, lebih cepet melted. Jadi prosesnya ini lebih cepet lah gitu untuk nge-stretchingnya. Ini yang udah dipotong kita akan masukin ke dalam satu bowl. Oke, sekarang ini gua akan garemin. Kurang lebih 6 sendok makan. Jadi garamnya ini 6 sendok makan. Oke, jadi ini gua akan tuang airnya. Air panas. Oke. Ini kita tutup supaya dia tetap hangat. Ini paling penting nih. Ini kita aduk. Ini panas banget ini. Jadi kalau misalkan kena tangan kalian kelamaan bisa terbakar juga. Oke. Airnya gue rasa kurang, kita tambahin lagi. Oke, cukup. Ya kan, jadi curd-nya segini, kita tambahin airnya sedikit aja, seperempatnya. And then ini kita aduk. Kita angkat, kita aduk, kita angkat, kita aduk, aduk terus. Oke, kita tarik supaya dia menyatu lagi. Kita angkat lagi, aduk lagi. Oke, ini kita aduk terus. Jadi kalau misalkan airnya nih udah mulai anget, kita harus taruh lagi si airnya. Oke, ini gua saring dulu. Ini dia harus ditarik ya. Jadi ini penting banget soalnya keju ini harus ditarik, karena kalau misalkan nggak ditarik nanti kalian punya keju itu nggak melted. Pas dipanasin tuh kayak buat pizza, buat makaroni, dia tuh nggak ada yang kayak karetnya gitu loh. Jadi ini penting banget. Jadi ini kalian harus stretch, harus kalian stretching terus.
lihat nih. Tuh, ini baru mantap. Oke, sekarang ini udah jadi. Gua ada siapin toples di sini. Jadi ini toplesnya ini fungsinya ini untuk ngecetak mozzarellanya. Oke, gua akan masukin dalam sini mozzarellanya. Habis itu kita akan masukin ke dalam kulkas sampai dia bener-bener ngeset. Gitu, simple banget kan bikinnya. Tuh. Oke, ini jadi ini moist banget. Tuh, bisa lihat ya. Ini mozzarella nih. Udah jadi nih. Tuh. Tuh. Oke. Ini gue masukin dalam toples. Sekarang yang ini. Oke. Ini kita akan cetak. Gampang banget, ini kalian tarik begini, oke? Tarik kayak begini, and then ini kita dimasukin ke dalam gini, dimasukin lagi, masukin lagi, and then ini kita dorong pakai tangan kiri, kita dorong ya, udah kayak gini ya, kita dorong lagi, oke, kita dorong lagi, and then tangan ini ngambil. Oke, ambil lagi, baru kita ambil, tak. Kemudian ini kita masukin dalam air es. Tuh, jadi bokon sini. Bisa lihat ya, tuh jadi. Oke, terus ini kalian bisa bikin mozzarella yang gede banget. Oke, masukin gini, and then kayak tadi sama. Oke. Nah, kita dorong terus. Nah, habis itu potong. Oke. Bawahnya di seal, kita masukin dalam. Jadi deh, simple banget kan? Tuh bikin mozzarella sendiri di rumah guys. Tuh moist banget, parah. Ini enak banget ini tuh. Tuh, mantap gak? Mozzarella block udah jadi, bocconcininya udah jadi. Gua bentar lagi mau makan pakai tomat slice. Enak banget, pokoknya enak banget. Ini nih kalau udah diparut ke dalam pizza makaroni, enak banget, parah, enak banget. Sebelum gue pamit, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol bel notifikasi supaya kalian gak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari gua. Gua Kristo, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.